Saudara-saudaraku, para pemirsa yang masih ya ada waktu ya, yang masih ada waktu mengikuti kuliah ini ya, saya utamakan apa yang disampaikan ini adalah untuk mengingatkan diri saya sendiri, untuk keluarga dan untuk anak-anak ya. Nah, kepada teman-teman yang sudah mengikuti apa yang ya disampaikan ini, yang benar itu semua milik Allah ya. Yang benar itu semua milik Allah dan Rasulnya. Nah, apa yang saya sampaikan ini adalah dari renungan-renungan ya, dari pengalaman-pengalaman kehidupan yang dijalani, dan kemudian menjadikan nasihat-nasihat dari para sahabat-sahabat Nabi sebagai guide, sebagai penuntun. Nah, karena kita harus dituntun oleh para guru ya. Kalau dalam bahasa tasawuf itu kita harus dituntun oleh para mursyid ya, dituntun oleh para guru-guru, dan kita menjadi murid ya. Menjadi murid adalah orang-orang yang dekat dengan guru-guru. Nah, sehingga dengan demikian kita dalam menyampaikan sesuatu itu harus betul-betul ya, jangan sampai kita terkena apa yang tidak disukai oleh Allah ya. Lima taquluna ma la taf'alun. Janganlah kamu mengatakan sesuatu yang tidak kamu kerjakan ya. Jadi ini nasihat ya, nasihat kepada saya dan kepada keluarga dan kita semualah ya, yang mengikuti mengikuti forum tausiah ini gitu ya. Jadi jangan kita mengatakan sesuatu yang tidak kita kerjakan ya. Nah, jadi dalam berkata-kata pun kita paham apa yang kita katakan itu ya. Ya kan, kita lihat ada orang yang merasa pangkatnya tinggi ya, lalu kemudian mengeluarkan kalimat, mengeluarkan statement. Nah, ketika statement itu ternyata sulit dipertanggungjawabkan, tidak ada penjelasan, dan itu cenderung kalimat yang menyesatkan ya, kalimat itu bisa menyesatkan. Coba bayangkan, apakah dia bertanggung jawab dengan kalimatnya itu, kemudian ada orang yang tersesat dengan kalimatnya itu ya, dengan kalimat yang diucapkannya, lalu orang terpengaruh dengan bahasa itu dan kalimat itu membuat orang itu tersesat. Nah, lalu dia tidak pernah memberikan penjelasan dan tidak pernah bertobat dari ucapan-ucapannya itu. Nah, saya kira ini kita harus terhindar dari jangan mengatakan sesuatu yang tidak kita kerjakan, atau jangan kita mengatakan sesuatu yang kita tidak punya ilmu. Ya. Jadi kalau kita tidak punya ilmu, ya jangan katakan sesuatu itu yang kita tidak punya ilmunya. Karena itu berbahaya. Ya. Karena itu berbahaya. Apalagi kalau itu diungkapkan oleh seorang yang memiliki pangkat yang tinggi, ya, pangkat yang kelimak, ya, dari sebuah karir misalnya. Jadi ini betul-betul. Nah, apa akibatnya saudara? Ya, apa akibatnya kalau kita mengatakan sesuatu tapi tidak kita mengerjakannya? Yang muncul adalah kebencian. Ya, jadi ini terutama kalimat ini saya tujukan pada diri saya. Ya, saya tujukan pada diri saya, sekali lagi saya tujukan pada diri saya. Jangan mengatakan sesuatu yang tidak dikerjakan. Ya, kenapa? Kalau kita mengatakan sesuatu tapi tidak kita kerjakan, atau kita mengatakan sesuatu tapi tidak punya ilmunya, yang muncul, yang datang adalah kebencian. Ya. Nah, bayangkan, kalau kebencian dari manusia masihlah bisa kita anggap, lo siapa, kau siapa gitu. Emang kau siapa? Ya kan? Nah, tapi ingat, kebencian itu adalah kalimatnya kabura maqtan indallah an taqulu ma la taf'alun. Jadi
kebencian itu datang bukan hanya dari manusia, tapi Allah itu benci. Nah, jadi kepada siapapun ya yang merasa sedang memiliki kekuasaan, memiliki kedudukan, ya, jangan merasa bahwa apa yang kita ucapkan itu tidak mendapat penilaian, tidak menimbulkan persepsi, dan jangan menganggap itu tidak memiliki dampak batinnya. Ya. Nah, kalau orang sudah tidak suka, ya, kalau orang sudah tidak suka, ya tentu bahasanya adalah kebencian. Ya. Kenapa disalahkan? Padahal yang salah adalah kita, karena kita mengatakan sesuatu yang tidak punya ilmu. Ya. Nah, jadi kemudian kita tidak minta maaf. Jadi kalau kita salah harus minta maaf. Ya. Nabi Adam alaihissalam, ya, dia dengan kesalahannya dia berdoa, dan doa itu sering kita pakai. Ya. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Nah, itu doa yang dituntun oleh Nabi Adam diabadikan dalam Al-Quran. Kalau kita telah berbuat zalim, berbuat aniaya, berbuat kesalahan, minta ampunlah kepada Allah. Jangan makin sombong, ya. Jangan makin angkuh, ya. Karena kesombongan dan keangkuhan itulah pintu gerbang kehancuran dan keruntuhan. Ya. Jadi saudara-saudara sekalian, kita menjalani kehidupan ini ya harus sedemikian rupa, karena biar bagaimanapun dengan doa, ya, dengan doa kita mohon kepada Allah bahwa kita adalah orang yang hilaf dan salah, ya, hilaf dan salah. Dengan hilaf dan salah itu kita akuilah, ya. Allahumma rabbana zalamna anfusana. Ya Allah ya Rabbi, sesungguhnya aku telah berbuat aniaya terhadap diriku, ya, terhadap diriku, ya, telah berbuat aniaya terhadap diriku. Oleh karena itu ya Allah, ampunkanlah, maafkanlah, ya, maafkanlah ya Allah. Wa illam taghfir lana. Ya, sesungguhnya ini aku orang yang rugi. Nah, itu Nabi Adam menyadari kehilafannya, dia minta maaf gitu. Nah, jadi kenapa ya kita sebagai ya manusia sekarang ya kemudian larut dalam kesombongan dan keangkuhan. Nah, oleh karena itu sekali lagi saudara-saudaraku sekalian, kita di dalam hidup ini ya harus mampu menjaga. Jangan sampai kita mengatakan sesuatu yang tidak kita kerjakan, karena apapun yang kita katakan itu harus dengan ilmu. Mengatakan sesuatu tanpa ilmu itu dapat menimbulkan bencana dan malapetaka, dan buahnya adalah kebencian. Nah, jadi saudara-saudara sekalian, karena ucapan itu, ya, ucapan manusia ini itu ada kalanya seperti obat, ya. Jadi ucapan-ucapan itu seperti obat, walaupun dosisnya kecil bisa menyembuhkan, ya, bisa menyembuhkan. Jadi ucapan-ucapan yang betul-betul didasari dengan ilmu dan keimanan, walaupun pendek, itu bisa menjadi obat, ya, walaupun sedikit. Tetapi jika kita berkata-kata berlebih-lebihan, ya, jadi berkata yang berlebih-lebihan, berkata tanpa ilmu, maka itu bisa membunuh. Nah, ini yang mestinya disadari oleh siapa saja yang ingin menjalani kehidupan ini dengan baik dan benar. Itulah saudara-saudara sekalian kunci-kunci, ya, kunci-kunci kehidupan yang perlu kita pedomani, kita pakai menjalani kehidupan ini. Saudara-saudara sekalian, ya alhamdulillah, kita sekarang sudah masuk di tahun 2022.
Ya, tahun 2022 ini adalah ya harus kita jalani, jangan seperti hari-hari kemarin. Bagaimana tahun 2022 ini kehidupan spiritual kita, kehidupan ibadah kita, kehidupan amal-amal sosial, amal-amal soleh kita itu jauh lebih baik. Nah, sudah tentu ya sesuai dengan tantangan zaman, ya kita ingat firman Allah, ya ayyuhallazina amanu ku anfusakum wa ahlikum nar. Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan kaum keluargamu dari ancaman panasnya api neraka itu. Ya, jadi ini merupakan ya teguran bagi kita orang-orang yang beriman ini. Ya, karena dari zaman ke zaman kita orang-orang beriman ini menghadapi tantangan-tantangan yang terus ya menerus ya, karena tantangan itulah yang akan meningkatkan kualitas kehidupan kita. Nah, salah satu tugas kita sebagai orang tua, sebagai keluarga, ini paling tidak kita lihat saudara-saudara sekalian, teman-teman, kawan-kawan, bagaimana risaunya Nabi Ibrahim alaihissalam, ya, dia berjuang, dia syiar terus, dia menghadapi pergolakan peradaban pada zamannya bersama dengan saudaranya Nabi Lut, ya, menghadapi zaman yang sedemikian rupa. Nabi Ibrahim berhadapan dengan penguasa Namrud yang otoriter, ya, Namrud yang merasa dirinya sangat berkuasa, ya kan? Nah, saudara sekalian, tapi setelah Nabi Ibrahim, ya, mengatasi sebuah masalah-masalahnya itu, ya, terakhir setelah dia selesai menghadapi hukuman, ya, hukuman yang diberikan oleh Namrud dengan dibakar, dimasukkan ke dalam kobaran api, ya, kobaran api yang panasnya ya luar biasa, ya, dan Nabi Ibrahim itu dengan ketapel, ya, dilemparkan ke dalam api yang sedemikian rupa. Ya, kalau zaman sekarang tuh kira-kira para ulama, tokoh-tokoh aktivis yang dipenjarakan, gitulah kira-kira. Cuma Nabi Ibrahim itu dipenjarakan dalam api, ya, di dalam api yang berkobar panas, gitu. Nah, kalau para aktivis dipenjara di balik terali besi dengan berbagai macam tuduhan-tuduhan yang ya terserah kepada yang membuat tuduhan-tuduhan itu. Nah, jadi saudara-saudara sekalian, Nabi Ibrahim ternyata setelah selesai semua itu, dia menyadari umurnya. Ya, dia menyadari umurnya ya sudah lebih 100 tahun, tapi dia belum punya keturunan untuk melanjutkan risalah yang dia bawa. Ya, jadi dia merasa, aku umur segini belum punya generasi yang melanjutkan. Tapi kemudian Nabi Ibrahim ya dikaruniai Ishak dan Ismail, ya, melanjutkan risalah. Begitu juga betapa khawatirnya Nabi Zakaria, ya, betapa khawatirnya Nabi Zakaria. Rambut sudah putih, ya, tulang belulang sudah semakin lemah, tapi belum ada keturunan. Nah, jadi risau. Tapi kemudian Allah menyambut doa Nabi Zakaria dan melahirkan
Yahya alaihissalam. Nah, sekarang Nabi sudah ditutup ya dengan khataman nabiyyin dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kita adalah generasi-generasi pelanjutnya. Nah, jadi saudara-saudara sekalian, pertanyaannya, kita semua sudah punya anak-anak, ya, kita sudah punya anak, ya, punya anak 2, anak 3, anak 4, anak 5, anak 7, mungkin ada anak 11, ya. Nah, pertanyaannya saudara-saudara sekalian, pernah nggak kita merenung? Pernah nggak kita mengevaluasi, muhasabah, ya, bagaimana cara kita membesarkan anak-anak kita? Ya. Karena Allah mengatakan sesungguhnya, ya, pada setiap generasi, pada setiap zaman, Allah datangkan generasi. Ya. Jadi setiap zaman, ya, setiap peradaban Allah datangkan generasi. Nah, jadi bagaimana kita membesarkan anak-anak kita itu? Nah, saudara-saudara sekalian, kalam hikmah dari sahabat Rasulullah Ali bin Abi Thalib. Beliau mengatakan, jangan besarkan anakmu dengan cara orang tuamu membesarkanmu. Ya. Jadi jangan besarkan anakmu dengan cara orang tuamu membesarkanmu dulu. Karena mereka lahir di zaman yang berbeda. Jadi saudara-saudara sekalian, kita sebagai orang tua ini harus bisa membaca, ya, tanda-tanda zaman, ya kan? Nah, kalau dia bapaknya aktivis, bapaknya aktivis gerakan, nah apakah anak-anaknya juga menjadi aktivis gerakan seperti dia? Ya. Kalau ternyata anak-anak itu dipersiapkan lebih hebat dari bapaknya, itu top. Itu luar biasa. Ya. Kita persiapkan. Mereka itu berbeda zaman, ya. Ya, mereka berbeda zaman dan mereka akan besar sesuai dengan zaman yang dihadapinya. Saudara, ini ya membuat kita harus banyak bermuhasabah. Apakah anak-anak kita itu sudah kita persiapkan untuk zaman yang berbeda yang akan mereka hadapi. Nah, tapi ya, seluruh nabi dan rasul, seluruh kerisauan para nabi dan rasul pada zamannya terhadap generasi pendatang, yang mereka tanamkan adalah keimanan yang sedalam-dalamnya, keimanan yang seutuh-utuhnya, ya, dan betul-betul mereka menjadi abid Allah, mereka menjadi hamba Allah. Ya. Itu ciri khas yang paling utama, karena amantu billah wa'budullah, bagaimana beriman kepada Allah dan bagaimana mereka bisa mengabdikan diri menjadi hamba Allah di dalam kehidupannya. Nah, jadi inilah sesuatu ya yang perlu kita tanamkan kepada anak-anak generasi yang akan datang, ya, karena mereka berbeda zaman dengan zaman kita. Begitu juga kita berbeda zaman dengan zaman yang dihadapi oleh orang-orang tua kita. Nah, jadi dengan demikian, ya, kalau kita mampu menanamkan misi perjalanan kehidupan yang sesuai dicontohkan oleh para nabi dan rasul kepada anak-anak kita, maka mudah-mudahan zaman akan mengikuti mereka, ya. Zaman akan mengikuti mereka, artinya mereka bisa melakukan perubahan, ya. Mereka bisa melakukan perubahan di dalam kehidupan ini. Nah, dengan kekuatan, ya, dengan kekuatan keteladanan, dengan kekuatan keimanan, dengan kekuatan pengabdian kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, mereka punya tempat, ya, mereka memiliki tempat
untuk mencari solusi kesulitan. Ya. Jadi mereka, anak-anak yang kita persiapkan itu, mereka tahu di mana tempat mereka untuk mengatasi kesulitan. Bagaimana mereka bisa mengatasi kegelisahan, ya, mengatasi kegelisahan yang mereka hadapi. Nah, karena saudara-saudara sekalian, dalam kehidupan ini kadang-kadang kita dihadapkan kepada bagaimana seseorang itu terus larut di dalam kegelisahan. Ya. Dia larut dalam kegelisahan karena dia membiarkan kesulitan demi kesulitan. Jadi kesulitan itu sering membuat orang menjadi gelisah, ya. Sebagaimana kita sekarang ini juga, kalau tidak memiliki keimanan yang kuat, kita menyadari tantangan masa depan, beban-beban kehidupan, ya, beban-beban, ya katakanlah seperti yang pasti dihadapi oleh negara dan bangsa kita ini, hutang-hutang negara yang begitu besar, ya, yang sudah tidak sesuai lagi dengan teori-teori keilmuan. Tapi itulah akan dihadapi, dan kita sadar itu adalah kesulitan dan membuat kegelisahan. Tetapi saudara-saudara sekalian, kembali, sekali lagi saya katakan kembali, wala tahinu wala tahzan wa antum a'launa in kuntum mu'minun. Jangan merasa lemah, jangan merasa bersedih, berduka, karena kita adalah orang-orang yang beriman. Kita akan menjadi orang yang ditinggikan oleh Allah. Nah, kalau kita ingin mencari bahasa yang lebih dalam, ya, jangan biarkan kesulitan membuatmu gelisah, karena biar bagaimanapun juga hanya di malam yang paling gelap bintang-bintang tampak bersinar lebih terang. Ya, jadi saudara-saudara, kita ini, ya, semakin gelap malam, ya, semakin gelap malam, justru cahaya gemerlap bintang-bintang itu semakin kelihatan. Itu hanya bisa diterjemahkan, direnungkan, diambil hikmah oleh orang-orang yang, ya, memantapkan keimanannya. Jadi dia tidak perlu risau, ya, dia tidak perlu risau, karena dan kita tidak perlu larut di dalam kegelisahan, karena semua peristiwa yang terjadi itu ada dalam rencana Allah Subhanahu wa Ta'ala.